Jadi, Israel menghadapi masalah besar. Masalah berupa armada bantuan internasional dengan kapal-kapal yang mencoba mencapai jalur Gaza. Yang Anda lihat di sini adalah salah satu dari hampir 50 kapal yang membawa aktivis internasional yang saat ini berusaha menembus blokade Laut Gaza yang sudah hampir 20 tahun. Ini menjadi berita besar karena sekarang merupakan upaya yang sangat besar dan melibatkan begitu banyak aktivis internasional, termasuk anggota Parlemen Eropa dan anggota Parlemen Nasional di Eropa, termasuk Italia, sehingga tidak bisa lagi diabaikan. Dan Israel benar-benar membenci apa yang sedang terjadi. Armada ini sekarang menciptakan fakta baru di lapangan. Izinkan saya menunjukkan ini kepada Anda. Mereka sekarang sudah sangat dekat. Seluruh organisasi sangat siap, juga secara daring, untuk mendokumentasikan setiap kapal dan setiap pergerakan yang terjadi. Karena tentu saja, para aktivis ini mengantisipasi adanya perlawanan keras terhadap hak-hak mereka. Ini adalah misi kemanusiaan ke Gaza, dan setiap langkah akan didokumentasikan. Jadi, yang Anda lihat di sini, pertama adalah 47 kapal yang sedang dalam perjalanan, dan kami juga memiliki pembaruan langsung mereka. Anda bisa melihat bahwa mereka sudah berada di suatu tempat di antara Mesir dan di sisi lain, Yunani. Mereka sekarang mendekati Siprus, meskipun tujuan mereka langsung ke jalur Gaza. They are headed straight down here to the Gaza Strip. Here you're seeing it. It's very well done. Di sini Anda bisa melihatnya. Ini adalah peta yang dibuat dengan sangat baik secara keseluruhan. Dan Anda juga bisa melihat di peta ini perairan teritorial. Perairan teritorial, menurut hukum internasional, dianggap sebagai bagian laut yang berada di bawah yurisdiksi negara-negara yang berbatasan langsung. Selain itu, sisanya adalah laut lepas, dan laut lepas diperuntukkan bagi semua orang untuk bernavigasi secara bebas dan tanpa gangguan. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang sudah coba dihalangi oleh Israel. Dalam beberapa hari terakhir, telah terangan terhadap armada ini, ketika drone menjatuhkan alat pembakar dan nabrakkan diri ke armada tersebut. Incendiary devices and crashed into these flotilla. There are several reports about this. Ada beberapa laporan tentang hal ini, dan Israel saat ini sangat tertutup mengenainya. Mereka tidak mengonfirmasi maupun menyangkal bahwa mereka bertanggung jawab atas kejadian ini. Tetapi sangat jelas bahwa ini adalah peringatan bahwa kekerasan lebih lanjut akan terjadi jika armada kapal tersebut tidak berhenti. Saat ini, kita melihat ada 42 kapal yang sedang dalam perjalanan. Tujuannya adalah untuk memasuki perairan teritorial Palestina. Palestina yang diduduki. Itan immigrates to me for a fong to kumini letrutuangtes. Sekarang, Israel kembali maris menterforisa, tertuju media sosial. This is especially on social media. We see this at the moment on Twitter, like Kita melihat hal ini saat ini di Twitter tanpa henti, dengan berbagai kedutaan Israel memposting tentang hal ini, menyebut armada kapal dengan berbagai macam sebutan, dan mengklaim bahwa armada tersebut dipimpin oleh simpatisan atau kolaborator teroris Hamas. Mereka mengatakan ini sama saja seperti sebelumnya, bahwa ini hanya selfie yard, dan bahwa ini adalah dukungan teroris yang sangat keliru. Tentu saja, semua ini tidak masuk akal, karena sejauh ini, menurut semua pengamat internasional, armada tersebut hanya membawa bantuan kemanusiaan, yang secara khusus ditujukan untuk disalurkan kepada penduduk sipil Gaza, yang saat ini sedang mengalami kelaparan akibat tindakan Israel. Sekarang, ini adalah laporan dari Reuters yang kita lihat. Dan sebenarnya kita memiliki beberapa pernyataan yang saling bertentangan tentang dua kapal yang telah dikerahkan oleh Italia dan Spanyol, kapal militer, untuk mengawal armada tersebut. Sekarang, harapannya adalah kedua pemerintah yang sedang berada di bawah tekanan besar dari rakyat mereka, yang kini melakukan pemogokan serta demonstrasi dan protes berskala besar, akan bertindak. Kedua pemerintah berada di bawah tekanan besar untuk memastikan bahwa warga negara mereka yang berada di kapal-kapal ini tidak akan diserang. Dalam kasus Italia, ada lebih dari 40 warga negara Italia di semua kapal ini. Tentu saja, ini adalah sebuah seksen keberuntungan besar dari semua ini.
karena sekarang baris dalam bahaya serius diserang Israel. To be attacked by Israel. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa pertama kali seseorang mencoba menggunakan taktik menciptakan fakta misi kemanusiaan adalah pada tahun 2010, ketika kapal-kapal Turki berlayar menuju jalur Gaza. Saat itu, Israel menaiki kapal-kapal tersebut dan menewaskan 9 aktivis. 9 orang kehilangan nyawa mereka. Itu adalah skandal besar, tetapi sayangnya, sekarang hal itu sebagian besar telah dilupakan, meskipun kita akan membahasnya sebentar lagi. Sekarang, Isara Halumento Spowembatsko, Bandan International, dan International. International assistance and for international attention. On Sunday, yesterday, baru pada hari Minggu kemarin, Stefano Bertoldi, komandan salah satu kapal, benar-benar memposting permohonan bantuan yang cukup dramatis, mengatakan bahwa serangan terhadap armada ini terus berlangsung dan terjadi setiap malam. Sekali lagi saya ingatkan, ini terjadi di perairan internasional. Armada ini bahkan belum mendekati jalur Gaza, meskipun jelas bahwa mereka sedang menuju ke sana, bukan? Maksud saya, armada ini juga menolak segala bentuk tawaran negosiasi yang disebut-sebut oleh pemerintah Israel, yang mengatakan bahwa armada tersebut sebaiknya berlabuh di tempat lain, di pelabuhan Israel, dan kemudian Israel akan menjamin pengiriman barang bantuan ke jalur Gaza dan mendistribusikannya di sana. Yang tentu saja, hanyalah fantasi, benar-benar fantasi. Which is of course fantasy, absolute fantasy. Israel has been pivotal in. Israel telah berperan penting dalam memastikan tidak ada bantuan yang benar-benar masuk ke jalur Gaza. Jadi, yang dituntut Israel adalah agar kapal-kapal ini membongkar barang-barang mereka, menyerahkannya, lalu kembali, dan setelah itu, Israel akan selesai dengan semuanya dan memblokir bantuan kemanusiaan ini selamanya. Para aktivis armada kapal, jelas, tidak akan melakukan itu. Mereka dengan tekad berusaha menetapkan presiden bahwa blokade ilegal ini bisa ditembus, dan bahwa hubungan langsung oleh masyarakat sipil bisa tercipta ke Gaza, sehingga kita tidak lagi takut terhadap kekuatan besar pemerintah dan militer Israel, dan memperoleh keberanian untuk benar-benar memasok kebutuhan pokok yang dibutuhkan penduduk sipil Gaza untuk bertahan hidup. Sekarang, permohonan yang diajukan oleh Kapten Bertoldi sebenarnya menyoroti fakta bahwa meskipun ada 2 kapal militer ini, kapal angkatan laut, omong-omong, dari Spanyol dan Italia, mereka tidak bisa diandalkan dan mungkin lebih dimaksudkan sebagai kedok bagi Spanyol dan Italia daripada sebagai pasukan perlindungan yang serius. Tuan Bertoldi sebenarnya mengatakan kepada kita, saya telah menganalisis situasi geopolitik internasional dan sikap pemerintah kita tidak bertanggung jawab, dimulai dari Giorgia Meloni dan Menteri Pertahanan kita, Crosetto. Kita tidak akan punya pertahanan. Kita tidak akan dikawal. Kami berharap Spanyol melakukan apa yang seharusnya dan tidak bertindak seperti Crosetto, yang dengan jelas menyatakan bahwa paling banter, dia hanya akan mengumpulkan dan membantu yang terluka. He will collect and assist the wounded. And then we get a little update actually that Spain. Lalu kita mendapat sedikit pembaruan, sebenarnya, bahwa Spanyol juga mengonfirmasi bahwa kehadirannya bukan bersifat defensif maupun sebagai pengawal sejati. Kapal yang dikirim oleh Spanyol, Furor, dilaporkan berlayar pada 26 September. Kapal itu hanya akan bertindak secara ex post, memberikan bantuan jika Israel menyerang armada global, atau secara kekerasan menghalangi pendaratan atau kehadirannya di perairan Gaza. Jadi tampaknya, baik Italia maupun Spanyol tidak dapat diandalkan untuk benar-benar membela armada dari serangan, melainkan mereka lebih seperti kapal penyelamat, bahwa setelah Israel mulai menenggelamkan kapal-kapal armada, orang-orang yang tidak langsung tewas dapat diselamatkan dari laut lepas atau di depan pantai Gaza. Dan jika ini benar, tentu saja ini bukan perlindungan. Ini nyaris hanya upaya untuk menyelamatkan nyawa awak kapal sejauh mungkin, tetapi jelas bukan tindakan yang diharapkan dari kapal angkatan laut untuk mencegah serangan terhadap warga negaranya. Jadi, Kapten Bertoldi memberitahu kita bahwa yang mereka butuhkan adalah perhatian, dan bahwa ia secara tegas menolak untuk mempercayai pemerintahnya sendiri, yaitu pemerintah Italia.
Jangan percaya pada pemerintah kita. Mestring kene matupuan disronsibuyu. Captain Jagam Sawitha, atapi berbain slowing imita. Ingat, madain. Misi Council bermahamith menusibut dan iswand berpapel paket penduduk Palestina di Gaza. Few packages to the Palestinian population of Gaza. Ours is a political mission. The siege must end. Ini adalah misi politik kami. Pengepungan harus diakhiri, genosida harus dihentikan, dan yang terpenting, nyawa para aktivis pasifis tak bersenjata harus dilindungi. Jadi ini adalah pendekatan masyarakat sipil Eropa, Afrika Utara, dan bahkan dunia untuk memaksa terjadinya konfrontasi, hampir secara harfiah, berhadapan langsung dengan pasukan pendudukan Israel di Palestina, untuk menegaskan bahwa dunia tidak diam. It's that sebenarnya perintah potret dalam genosida, Mesti ada bas sesuatu untuk kanyas, Dengar lagi, ini berakhir sangat buruk bagi 9 aktivis pemberani pada tubuh Pul yang harus membayar harga terking untuk war ini. Dan saya hanya ingin menunjukkan satu hal kepada Anda, karena narasi saat ini, terutama di media arus utama, sekali lagi, sangat menyesatkan. Artikel Reuters yang saya tunjukkan sebelumnya dengan gambar armada itu, diakhiri dengan penafian singkat tentang apa sebenarnya semua ini. Coba baca ini sebentar. Israel memulai serangannya ke Gaza setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel, di mana sekitar tewas dan 21 orang dibawa sebagai sandera ke Gaza. Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 65.000 orang di Gaza, menurut otoritas kesehatan setempat. Jika Anda belum mengikuti seluruh drama tentang pengepungan Gaza dan blokade ilegal, Anda mungkin bisa dimaklumi jika berpikir bahwa blokade itu dimulai setelah 7 Oktober sebagai bagian dari hak sah Israel untuk membela diri. Bukan. Karena Israel terus-menerus berada di bawah ancaman dan serangan tanpa alasan yang jelas, selain semua orang membenci Israel, bukan? Semua orang adalah antisemit. Israel tidak pernah sama sekali menyakiti pihak lain. Selalu teroris yang tanpa alasan yang jelas hanya ingin menyakiti Israel, bukan? Tentu saja, narasi yang terus digambarkan oleh Israel. Dan Anda bisa dimaklumi jika berpikir bahwa blokade laut sebenarnya baru berusia 2 tahun. Padahal tidak demikian. Blokade laut sekarang sudah berusia 18 tahun. Itu dimulai pada tahun 2007, dan insiden tahun 2010 sebenarnya telah menjadi subjek analisis hukum internasional yang sangat mendalam, serta misi pencari fakta. Jika kita mengunjungi halaman utama ICRC, Komite Palang Merah Internasional, yang merupakan salah satu penjaga dan pengelola hukum humaniter internasional, serta bertanggung jawab utama atas interpretasinya, kita akan menemukan bahwa pendapat hukum tentang apa yang terjadi pada tahun 2010 sangat jelas. Pada waktu itu juga, kapal-kapal mencoba membawa 10.000 ton bantuan kemanusiaan. Kapal-kapal tersebut diserbu. Bantuan tersebut disita. The ships were raided, the aid was seized, 9 people were left dead of the 9 aktivis tewas. Dewan Hak Asasi Manusia, tepatnya Dewan Hak Asasi Manusia PBB, kemudian menyerukan misi pencari fakta. Laporan dari misi pencari fakta ini sekarang menjadi salah satu sumber penting untuk mengevaluasi legalitas dari apa yang terjadi. Karena Israel terus mengklaim bahwa blokadenya sah menurut hukum internasional. Dan oleh karena itu, siapapun yang mencoba menembus blokade atau menentangnya dianggap bertindak melawan hukum internasional dan dapat, menurut Israel, secara legal dihalau karena blokadenya sepenuhnya sah, tentu saja. Nah, hal ini telah dipelajari, dan komisi dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB menemukan bahwa itu omong kosong. Benar-benar omong kosong. Found that it's nonsense. It's utter nonsense. There is under international law. Dalam hukum internasional, ada kemungkinan untuk memblokir pelabuhan musuh, blokade. Ini adalah aturan hukum internasional yang sangat tua. Ini merupakan bagian dari hukum perang. Dan sekali lagi, hukum perang saat ini telah berganti nama menjadi hukum humaniter internasional. Dan saya harus memberitahu Anda, hukum perang, hukum humaniter internasional, tidak membedakan antara agresor dan korban.
Itu memang bukan pembedaan yang dibuat oleh bagian hukum internasional ini. Bagian hukum ini mulai berlaku begitu konflik bersenjata internasional, perang, menjadi kenyataan. Begitu kita memiliki kelompok-kelompok yang saling menembak dan saling membunuh, inilah badan hukum internasional yang berlaku. Tidak peduli siapa yang memulainya, bukan? Jadi, meskipun Israel memang memiliki argumen dengan mengatakan bahwa mereka hanya menggunakan haknya berdasarkan hukum internasional untuk memberlakukan blokade, hukum humaniter internasional juga memiliki batasan ketat tentang seperti apa blokade itu dan kapan blokade dianggap ilegal. Jadi sebuah blokade, izinkan saya membacakan dari laporan Dewan Hak Asasi Manusia, harus memenuhi sejumlah persyaratan hukum, termasuk penegakan yang efektif dan tidak memihak, serta proporsionalitas. Sebuah blokade dianggap ilegal jika tujuannya semata-mata untuk membuat penduduk sipil kelaparan atau menolak mereka akses terhadap hal-hal penting untuk kelangsungan hidup mereka, atau jika kerusakan terhadap penduduk sipil tersebut diperkirakan akan berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan dari blokade tersebut. Sebuah blokade tidak boleh terus diberlakukan jika menyebabkan kerusakan yang tidak sebanding pada penduduk sipil. Lebih lanjut, kita membaca bahwa misi tersebut menyimpulkan bahwa blokade tersebut memang menyebabkan kerusakan yang tidak sebanding pada penduduk sipil di jalur Gaza. Dan oleh karena itu, intersepsi tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dianggap ilegal. Saya hanya perlu menekankan di sini bahwa ini adalah temuan dari tahun 2010. Pada tahun 2010, Dewan Hak Asasi Manusia menemukan bahwa blokade di jalur Gaza adalah ilegal karena menciptakan penderitaan yang terlalu besar bagi penduduk, bahkan pada saat itu di tahun 2010. Sekarang, coba bayangkan sejenak betapa jauh lebih buruk situasi penduduk sipil di Gaza saat ini, di tahun 2025. Sekali lagi, ini adalah temuan dari tahun 2010. Temuan Dewan Hak Asasi Manusia adalah bahwa blokade ini ilegal karena menciptakan penderitaan yang tidak sebanding dan harus dianggap sebagai hukuman kolektif yang juga merupakan tindakan ilegal. Misi pencari fakta kemudian menyatakan bahwa misi tersebut yakin tidak hanya bahwa armada kapal itu tidak menimbulkan ancaman yang akan segera terjadi, tetapi juga bahwa pencegatan tersebut didorong oleh kekhawatiran tentang kemungkinan kemenangan propaganda yang mungkin diklaim oleh para penyelenggara armada kapal tersebut. Jelas bahwa tidak ada kecurigaan yang masuk akal bahwa armada kapal itu sendiri menimbulkan risiko militer. Akibatnya, tidak ada alasan yang dapat diajukan untuk mencegat kapal tersebut dalam rangka pelaksanaan hak-hak sebagai pihak yang berperang atau pasal 51 Piagam PBB tentang pembelaan diri. Dengan demikian, tidak ada alasan yang dapat diajukan untuk legalitas pencegatan tersebut. Dan oleh karena itu, misi tersebut menyimpulkan bahwa pencegatan itu ilegal. Jadi, jika kita lanjut sedikit lagi, bagian terakhir yang ingin saya bacakan kepada Anda dari kesimpulan adalah bahwa tindakan militer Israel dan personel lainnya terhadap para penumpang flotila tidak hanya tidak proporsional dengan situasinya, tetapi juga menunjukkan tingkat kekerasan yang sama sekali tidak perlu dan luar biasa. Hal ini menunjukkan tingkat kebrutalan yang tidak dapat diterima. Tindakan seperti itu tidak dapat dibenarkan atau ditoleransi atas dasar keamanan atau alasan apapun. Ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Jadi, sekali lagi untuk memperjelas, sudah sejak tahun 2010, kita memiliki temuan dari badan-badan PBB dan para ahli hukum internasional dari seluruh dunia bahwa pengepungan Gaza dan blokade Gaza, termasuk blokade laut, adalah ilegal. Ketika Israel mengklaim bahwa mereka berhak memblokir semua kapal dari wilayah ini, dari jalur tanah ini, itu hanyalah omong kosong. Jika Israel mengklaim bahwa ini adalah perairan teritorial mereka, itu juga omong kosong. Jika kapal-kapal ini langsung menuju ke sini Palestina, Gaza, maka kapal-kapal ini sama sekali tidak melanggar hukum internasional apapun.
Dan blokade terhadap jalur Gaza sendiri sudah pada tahun 2010 diancam pada asasi manusia termanis expefisa sebagai timan isil blokade yang ilegal. As an illegal blockade, so doing something about. Jadi, melakukan sesuatu tentang hal itu dan mencoba masuk ke sana sama sekali bukanlah pelanggaran terhadap hak Israel. Israel sejak awal tidak memiliki hak untuk memberlakukan blokade yang begitu mengerikan. Dan bahkan jika Israel memilikinya, dan saya juga harus menegaskan hal ini, bahkan jika Anda memberlakukan blokade yang sah menurut hukum internasional, itu tidak berarti kapal lain harus mematuhinya. Itu hanya memberi Anda hak untuk menghentikan mereka. Hanya itu. Pemembara hak untuk meninggal, itu dibawah Anda hak untuk memehembreak. Dan hanya Anda hak paling maksimal untuk menaiki kapal break dan mengistep mereka post-resna. Itu adalah batas maksimal yang bisa dilakukan. Jika Israel sekarang mulai menyerang kapal-kapal ini dengan rudal, menggunakan kekuatan mematikan maupun tidak mematikan, dan terutama jika dilakukan di perairan internasional, maka itu jelas merupakan aksi pembajakan dan sebagian merupakan tindakan perang terhadap pelayaran sipil yang damai. Ini sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan Yaman, yaitu Houthi, di masa lalu dalam upaya mereka menghentikan pelayaran sipil ke Israel. Ini persis sama. Tidak diperbolehkan menurut hukum internasional untuk menyerang kapal di perairan terbuka. Dan itulah yang sekarang, tentu saja, sedang dicoba oleh Israel. Mereka berusaha menetapkan presiden bahwa hal ini boleh-boleh saja, bukan? Karena Israel telah bertindak secara mutlak, tanpa konsekuensi apapun, bukan? Jadi inilah masalahnya. Jika Anda tidak pernah menghadapi reaksi serius apapun, dan Anda tidak pernah menghadapi konsekuensi atas pelanggaran hukum internasional yang terus-menerus, atas pelanggaran norma-norma paling dasar dan fundamental tentang bagaimana negara-negara berinteraksi, jika Anda terus-menerus bertindak dengan impunitas, maka Anda akan melangkah semakin jauh. Dan kita telah melihat Israel melakukan hal ini berulang kali. Baru-baru ini, lagi-lagi, dengan menyerang Qatar untuk menargetkan beberapa orang di sana yang diklaim Israel sebagai teroris, tetapi mereka berada di wilayah Qatar. Jadi Anda bisa, begitu saya mulai melangkah di bangsa lain. Maksud saya, apakah Anda ingat betapa marahnya orang Eropa ketika ada pembicaraan tentang Rusia yang membunuh mantan agen di Inggris, Skripal, bukan, dan peristiwa peracunan di, Salisbury. Saya kira meracuni orang di Inggris, dan betapa tindakan itu dianggap tak terbayangkan. Pelanggaran terang-terangan terhadap norma internasional. Sekarang, ketika menyangkut Israel, semua pemerintah yang sama, ini pura-pura saja bahwa Anda tahu ini memang disayangkan bagi Qatar. Tapi begitulah adanya. Inilah impunitas. Impunitas yang benar-benar total yang sedang dijalankan Israel saat ini. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah tekanan internasional saat ini, bukan kepada Israel, tetapi kepada pemerintah kita masing-masing di Eropa, cukup untuk benar-benar mendorong mereka mengatakan tidak, sekarang kita perlu melindungi armada ini. Jadi, dua kapal angkatan laut dari Italia dan Spanyol ini, tentu saja, menimbulkan harapan bahwa akhirnya tekanannya cukup tinggi bagi pemerintah untuk memutuskan melakukan hal yang paling minimum, yaitu menghentikan semua interaksi dengan Israel. Menghentikan semua pengiriman senjata, terutama dari Jerman. Menghentikan semua perdagangan dengan Israel. Dan juga melindungi orang-orang yang berusaha benar-benar mengirimkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Menurut saya saat ini, terutama setelah membaca komentar dari pihak armada, sekali lagi, ini lebih seperti upaya menutupi kekurangan daripada dukungan nyata yang benar-benar akan melindungi armada tersebut. Dan tentu saja, ketika berbicara tentang diplomasi di lapangan, pertanyaannya adalah apakah pemerintah Italia dan Spanyol akan secara tegas menyampaikan kepada Israel bahwa mereka telah menugaskan angkatan laut mereka
untuk melindungi armada itu atau tidak. Jika dipahami bahwa kapal-kapal ini hanya siaga untuk menyelamatkan siapapun yang bisa mereka selamatkan setelah Israel menyerang, dan serangan itu akan dibiarkan terjadi, maka yang akan dipelajari Israel adalah, baiklah kalau begitu, kami akan menyerang lebih keras lagi karena, ya, kapal penyelamatnya sudah ada di sana, bukan? Harder because, well, the rescue ships are already there, right? And this is of course a very real. Dan ini tentu saja adalah bahaya yang sangat nyata yang sedang dihadapi oleh semua orang di kapal flotila ini. Orang-orang yang sangat berani di flotila ini saat ini. Ini adalah konfrontasi langsung. Orang-orang di kapal-kapal ini, jangan salah, sedang menantang Israel untuk menembak mereka. Mereka menantang Israel dan mengatakan, kalian harus memilih antara dua hal. Biarkan kami mencapai Gaza dan mendistribusikan bantuan ini, serta menetapkan presiden bahwa blokade kalian bisa dicabut, atau kalian harus membunuh orang Eropa, Amerika, Afrika, Asia, warga dunia yang ada di kapal-kapal ini. Dan dengan demikian, kalian akan memaksa pemerintah mereka untuk bereaksi. Ini adalah pendekatan yang sangat berani, dan benar-benar menghadirkan dilema berat bagi Israel. Tetapi mungkin akan datang dengan harga nyawa banyak orang berani di flotila tersebut. Semoga beruntung untuk semua orang di sana. Das Nuwot, Gramit Scene. Everybody on there. Godspeed.